طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempatnya yang mulia ini. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bertemu di kajian At-Tarikhul Islami. Kajian At-Tarikhul Islami, sejarah Islam. Wabil khusus Tarikhul Khulafa'ir Rasyidin, sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Dan kita kemarin sudah membahas bagaimana wafatnya Al-Khalifatur Rasyid Al-Adil Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pernah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau dua hal. Yang pertama, mati di kota Madinah. Mati di kota Madinah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dalam keadaan syahid. Dalam keadaan mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa beliau dengan diwafatkannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budak dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Setelah Al-Mughirah ibn Syu'bah dan para sahabat yang lainnya berhasil menaklukkan benteng-benteng Persia, mulai dari Ulais, Zatus Salasil, Al-Jisr, Al-Qadisiyah, Al-Madain, Nahrawan, dan benteng-benteng Persia yang lainnya. Al-Mughirah bin Syu'bah mendapatkan budak yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi dibawa ke kota Madinah. Dikenalkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu. Wakana, dan adalah Abu Lu'lu' al-Majusi hadza haddadan wa najjaran, pandai besi dan tukang kayu. Karena dendam kesumat Abu Lu'lu' al-Majusi kepada kaum muslimin, wabil khusus Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau merencanakan pembunuhan kepada Khalifatul Rasyid Umar ibn Khattab, sehingga beliau membuat belati yang memiliki dua mata tajam yang telah dilumuri racun. Abu Lu'lu' al-Majusi ketika melaksanakan sholat subuh di belakang Umar ibn Khattab, dia siap-siap membawa belatinya sholat di saf awal supaya memudahkan dia melancarkan aksi pembunuhan kepada Al-Khalifatul Rasyid ini. Ketika Umar bin Khattab bertakbir, segera Abu Lu'lu' al-Majusi menusukkan belatinya yang memiliki dua mata tajam dan telah dilumuri dengan racun itu sebanyak 6 kali tusukan kepada Umar ibn Khattab. Salah satu tusukan itu di bawah pusarnya, dan tusukan inilah yang menjadikan Umar ibn Khattab meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Umar ibn Khattab terkapar, beliau teriak. Digantikan posisi imam itu oleh Abdurrahman ibn Auf. Abu Lu'lu' al-Majusi setelah melancarkan aksinya, ia kabur. Kabur menuju keluar masjid, menuju keluar Masjid Nabawi. Seorang sahabat yang mengetahui peristiwa ini mengejar beliau dari belakang dan melempar Abu Lu'lu' al-Majusi ini dengan barnas.
Burnas atau barnas itu, ma'asyiral muslimin, adalah baju yang berbentuk jubah, yang punya kupluk, yang punya tudung. Antum bisa temui burnas atau barnas ini biasa dipakai oleh orang-orang Maroko. Ya, yang warnanya kuning itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ketika Umar ibn Khattab terkapar dan kaum muslimin digantikan oleh Abdurrahman ibn Auf melaksanakan salat subuh, Umar ibn Khattab dibawa ke rumahnya. Humila ila darihi. Ketika beliau pingsan dan bangkit kembali, kemudian pingsan dan tersadar kembali, diingatkan oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, as-salat as-salah, as-salat as-salah, wahai Amirul Mukminin, salat, salat, engkau belum selesai melaksanakan salat subuh. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengetahui hal tersebut, seraya mengatakan, na'am, wala hadza fil Islam liman tarakaha. Iya, tentu tidak ada bagian Islam siapa yang meninggalkan salat. Fa shalla Umar bin Khattab wa huwa jarih. Maka Umar bin Khattab salat dalam keadaan terluka, perutnya berlumuran darah setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar bin Khattab di masa akhir hidupnya mengumpulkan Dewan Syura, jamaah sekalian, yaitu al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang tersisa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga di masa hidupnya, dan orang-orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ridha. Beliau itu ridha. Yang pertama adalah Ali ibn Abi Thalib, menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zauju Fatimah, menantu dari Nabi, keluarga Nabi, dan suaminya Fatimah Az-Zahra. Kemudian ayah dari Hasan dan Husain. Yang kedua, Utsman ibn Affan, sihrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya siapa? Zauju Ruqayyah wa Ummi Kulthum, menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dan juga suami dari Ruqayyah serta Ummu Kulthum, kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka berdua, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, diceraikan oleh kedua putranya Abu Lahab. Abu Lahab yang bernama Utbah ibn Abi Lahab dan Utaibah ibn Abi Lahab. Tapi ma'asyiral muslimin, ketika Allah mentakdirkan perceraian itu antara Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Utbah serta Utaibah ibn Abi Lahab, Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk mereka berdua siapa? Utsman ibn Affan. Kemudian selanjutnya Abdurrahman ibn Auf, salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkaya. Dan kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, panglima perang kaum muslimin di perang Al-Qadisiyah, bersama Al-Qa'qa ibn Amir At-Tamimi, Al-Qa'qa ibn Amr At-Tamimi, Hisham ibn Utbah, dan para sahabat yang lainnya. Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, jamaah sekalian, nasabnya sampai ke Bani Zuhrah, dan Bani Zuhrah adalah baninya atau sukunya Aminah, ibu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu berbangga dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ata khali, marhaban bi khali Rasulillah. Selamat datang dengan pamannya Rasulullah dari pihak ibu, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, suami dari Asma bintu Abi Bakar, termasuk dari pelindungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talha ibn
Dillah, seorang yang menjadi perisai hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memuji Talha ibn Ubaidillah, man arada an yara syahidan yamshi falyara Talha ibn Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat seorang yang mati syahid berjalan, mayat hidup mati syahid berjalan, hendaknya dia melihat Talha ibn Ubaidillah, karena beliau dalam keadaan terluka, tubuhnya tersayat pedang, terkena anak panah dan tombak, masih saja dalam keadaan seperti itu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawanya sampai ke lereng gunung Uhud, sehingga Abu Sufyan yang mengejar beliau, mengejar Rasulullah, melihat beliau berada di lereng gunung Uhud, mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah dan kembali ke Mekah pada peristiwa perang Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ini bermusyawarah. Siapa yang berhak menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Al-Khattab. Maka nama dari keenam sahabat ini mengerucut menjadi 2 orang. Yang pertama Utsman ibn Affan, dan yang kedua Ali ibn Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka bermusyawarah siapa yang lebih layak menjadi khalifah antara Utsman ibn Affan yang menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kaum muslimin. Bahkan ahibbati fillah, Utsman ibn Affan juga kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Ali ibn Abi Thalib yang menikahi 1 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali ibn Abi Thalib juga termasuk ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin semuanya termasuk Ali ibn Abi Thalib bersepakat untuk memilih Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf sebagai khalifah sepeninggal siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita lihat nasab dari Utsman ibn Affan ini, maka bertemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf. Kita lihat nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Kemudian Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf, bertemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf. Kemudian Utsman ibn Affan menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian Utsman ibn Affan juga menyedekahkan banyak sekali dari hartanya untuk kaum muslimin, untuk Rasulullah dalam jihad fi sabilillah. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika bangsa Romawi itu ingin menyerang kota Madinah, mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah, dan mereka sudah berada di Tabuk. Kabar tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin ketika itu masuk bulan atau musim-musim panas, di mana masyarakat Arab dulu jika masuk musim panas itu sudah
malas untuk keluar rumah. Mereka biasa mencukupkan diri untuk memanen kurma, kemudian karena terik matahari yang sangat panas dan membakar, setelah panen dari kebun, mereka meneduhkan diri di rumahnya masing-masing. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kabar persiapan bangsa Romawi ingin menjajah kota Madinah, menyerang kota Madinah, dan mereka sudah sampai di Tabuk, Rasulullah mengumumkan untuk jihad fisabilillah. Apa yang terjadi? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari orang-orang munafikun melihat keadaan yang panas, mereka juga sudah tidak kuat untuk berperang karena terik matahari yang sangat panas. Mereka mengurungkan niatnya untuk berjihad, sehingga dana yang seharusnya keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Seraya Utsman ibn Affan memberikan hartanya yang begitu melimpah kepada kaum muslimin untuk perang Tabuk. Di sini diriwayatkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nahadha Utsman mubadiran ila badli malihi wa qaddama lil mujahidin ma yahtajuna lahu min khairin wa ibilin wa at'imatin wa amwal, hatta qila Utsman ibn Affan menjadi donatur besar dengan hartanya dan menyedekahkan banyak dari hartanya kepada para kaum mujahidin yang mereka butuhkan dari kuda, unta, makanan, harta dan harta-harta, sampai dikatakan hatta qila innahu tabarra'a, sampai dikatakan bahwasanya beliau ini berdonasi bitis'imi'ati ba'irin wa khamsina farasan, 900 unta dan 50 kuda. Berapa harga unta jamaah sekalian? Satunya saja. Berapa juta kira-kira? Saya tidak tahu. Atau hitunglah sapi kemudian dinaikkan. Berapa harga sapi jamaah sekalian? 35? 50? 70 juta satu harga sapi. Ada yang donatur sapi di sini pasti kemarin. Berapa? 30-an. Ini unta jamaah sekalian. Ini unta lebih mahal, bisa 50 sampai 60 sekian juta. Tapi Utsman ibn Affan berapa yang ia donasikan? 900 unta. Dia donasikan untuk berperang, dan 50 kuda. Iku lek didol kan kayak itu bakso kena kayak adus. Saking banyaknya yang ia sedekahkan. Wa hamala alfa dinarin fi kammihi, dan dia membawa 1000 dinar uang emas di kantongnya. Wa natharaha fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ia berikan kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bagikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka untuk berangkat jihad ke perang Tabuk. Kemudian Utsman ibn Affan, ini masih pertama. Kemudian yang kedua, Utsman ibn Affan juga membeli bi'ra rumah bi'20,000 dirham. Beliau juga membeli sumur, namanya sumur rumah, dengan harga 20.000 dirham, uang perak. Di mana sumur ini milik orang Yahudi yang diperjualbelikan air itu kepada kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Utsman ibn Affan membeli sumur itu, dihadiahkan wakaf untuk kaum muslimin. Kemudian Utsman ibn Affan juga sampai sekarang masih ada jamaah sekalian membeli kebun kurma yang sampai sekarang
ini ada di dekat Kuba. Ada di dekat Kuba. Kemudian membeli sepetak tanah yang sekarang menjadi funduk atau Hotel Utsman ibn Affan. Hartanya Utsman ibn Affan terus mengalir sampai detik ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan suatu ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika kaum muslimin masuk di musim paceklik, hujan tak kunjung turun, banyak orang mati, kelaparan dan penyakitan. Kaum muslimin berbondong-bondong menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, supaya Abu Bakar As-Siddiq mencari jalan keluar untuk musim paceklik ini. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Insarifu, kalian pulang. Fa inni arju alla tumsu hatta yafrijallahu ankum. Aku berharap gak masuk kalian waktu sore sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, solusi untuk kalian semua. Sampai datang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kafilah dagangnya Utsman ibn Affan yang berjumlah 1000 unta. Berapa? 1000 unta membawa zaitun, gandum, zabib, kismis, ya, dan barang dagangan lainnya dari negeri Syam. Dari negeri Syam. Unta-unta ini jamaah sekalian anakhat, berhenti parkir gitu ya, merunduk di depan pintunya Utsman ibn Affan. Para pedagang kota Madinah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pedagang-pedagang kota Madinah berusaha melobi Utsman ibn Affan untuk menjual dengan harga yang setinggi-tingginya mereka siap beli. Karena apa? Karena kebutuhan lagi mendesak dan barang dagangan terbatas. Hanya 1000 unta dan banyak sudah kaum muslimin yang mati karena kelaparan, karena kehausan, karena penyakit. Kebutuhan mendesak, barang dagangan ada. Sehingga harga jika dinaikkan itu bisa melambung tinggi. Keuntungan bisa diraup sebanyak mungkin. Utsman ibn Affan mulai ma'asyiral muslimin melakukan sayembara. Siapa yang bisa memberikan saya keuntungan di setiap kilo atau di setiap timbangan ini 5 dinar, 10 dinar, 20 dinar, 30 dinar. Gak ada pedagang yang siap. Sampai ditantang, engkau siap jual berapa wahai Utsman ibn Affan? Gak ada pedagang di antara mereka yang tersisa kecuali kami. Karena sayembara itu semakin Utsman ibn Affan menaikkan harga. Akan tetapi Utsman ibn Affan mengatakan, ya, fa inni ushhidullah annani ja'altu ma hamalat hadhihi al-'ir sadaqatan lillah fil masakin wa fuqara'il muslimin. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa unta-unta dagang ini aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang miskin dan fakirnya kaum muslimin. Bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kesempatan kita meraup keuntungan miliaran rupiah, itu semua disedekahkan untuk kaum muslimin gratis. Gratis. Kalau saya tidak kuat, tidak mau. Sudah capek-capek bekerja, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan terkumpul sekian juta, kemudian tak kasihkan kepada mereka secara cuma bisa. Akan tetapi karena ini Utsman ibn Affan
dengan keimanan beliau yang begitu teguh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menyedekahkannya seluruhnya untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Teringat ya, dulu ketika masih kuliah di UIM sana di Madinah, biasa kuliah sambil kerja, jadi mutawif. Tour guide gitu. Ya, yang bawa jamaah. Ya. Ketika jamaah butuh kurma ajwa, kurma sukari, lewat saya. Butuh badal umroh, lewat saya. Ya. Zabib, butuh kismis, mushaf, tahu mushaf Madinah? Yang kecil segini itu lewat saya. Butuh hati unta, lewat saya. Dan yang beli bukan 1-2 orang, jamaah sekalian, 60 orang, 2 bis. Butuh baju merek Syakah atau merek Dafah, lewat saya. Peci lewat saya. Mau belanja yang nganterin saya. Saya juga dapat tip dari sana luar biasa. Keuntungan bisa 20, 30, 50 juta. Lantas kalau sekian dengan keuntungan seperti itu ada orang ngemis minta fulus dikasih? Gak dikasih. Ya ada buat majelis sahib-sahib seangkatan, buat makan bareng sahib-sahib seangkatan, ada untuk mereka tasyakuran, ada neraktir mereka, ada. Tapi apakah semua harta tak kasihkan? Enggak. Mending buat nikah, ya kan? Akan tapi Utsman ibn Affan, ma'asyiral muslimin, menyedekahkan seluruh hartanya, semuanya untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berpindah ke kebijakan Utsman ibn Affan ketika menjabat sebagai seorang khalifah. Yang pertama adalah jam'ul muslimina fi qira'atil Quran ala harfi Quraisy. Mengumpulkan kaum muslimin ya kepada bacaan Quran sesuai dengan bahasanya Quraisy. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam, berhasil menaklukkan negeri Persia, berhasil menaklukkan Mesir, dan berhasil menaklukkan kota-kota di sekitar Jazirah Arab lainnya. Para sahabat berpencar di sana untuk mengajarkan Al-Quran. Dan setiap sahabat memiliki riwayatnya tersendiri ya, dalam membaca Al-Quran. Ya. Ada riwayat yang membaca dengan imalah, ada yang riwayat membaca dengan al-fatah, ada riwayat yang membaca dengan bainal imalati wal fatah. Imalah seperti yang biasa antum dengarkan imam antum mengimami di sini ya, wadduhi wal laili idza saja. Imalah dibaca ya, tahi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi. Ada yang dibaca dengan fathah wadduha wal laili idza saja taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ada yang dibaca antara imalah dan fathah. Wadduha wal laili idza saja. Adapun ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendalaminya maka ikuti kajian-kajian ulumul Quran, kajian qiraatus sab'ah al-mutawatirah was tsalatsa ahad. Ya. 3 yang diriwayatkan secara 7 yang diriwayatkan secara mutawatir dan 3 yang diriwayatkan secara ahad. Dan kita tidak terlalu masuk pembahasan ini. Dijelaskan di sini, fa ahlu Syam yaqra'una biqira'atin yaqra'una qira'atan wa yata'assabuna laha. Penduduk Syam membaca sebuah qiraat yang diajarkan oleh para sahabat dan mereka berta'assub, fanatik dengan qiraat itu. Merasa bahwasanya qiraat saya lebih baik daripada qiraatnya kaum fulan. Wal Iraqiyun, dan orang-orang Irak, yaqra'una qira'atan wa yata'assabuna laha.
Mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang mereka fanatik dengan bacaan itu, merasa bacaan yang lebih baik daripada bacaannya negeri Syam dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Maka sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman merasa khawatir akan hal ini. Fafazi'a Hudzaifah lamma ra'a wa sami'a wa kana hinaidin fi ihdal ghazawat. Maka Hudzaifah takut ketika melihat peristiwa ini dan mendengar apa yang mereka baca, apa yang mereka katakan. Wa kana hinaidin, dan ketika itu fi ihdal ghazawat, dalam salah satu perang. Falamma raja'a ila al-Madinati asra'a ila al-Khalifati Utsman. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman pulang ke kota Madinah, bersegera menuju Khalifah Utsman ibn Affan dan menceritakan apa yang telah ia dengar dan apa yang telah ia lihat, mengajak, menyarankan kepada Utsman ibn Affan supaya menyeragamkan qiraah ini sesuai dengan bahasanya Quraisy, supaya kaum muslimin tidak berseteru dalam kitab Al-Quran, dalam kitab sucinya, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasara berseteru, tidak punya sumber referensi yang konkret yang dijadikan panutan, ya, ketika mereka berseteru dalam Injil dan Taurat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para sahabatnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga, yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang berkewajiban untuk menjaganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran, dan menyeragamkan Al-Quran sesuai dengan bahasanya kaum Quraisy. Berbeda dengan Injil dan Taurat yang Allah Subhanahu wa taala lam yatakaffal bihifdzihima, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya, sehingga terjadi tahrif, perubahan, dan banyak bermunculan kontradiksi-kontradiksi antar ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Silakan antum jika ingin memperluas pembahasan kontradiksi yang ada di Injil dan Taurat, merujuk kepada kitab-kitab seperti Dirasatul Yahudiyah wan Nasraniyah li Syekh Su'ud Khalaf, atau Dirasatul Yahudiyah wan Nasraniyah wa Adyanil Hind li Syekh Al-A'dhami, dan kitab-kitab perbandingan agama lainnya. Di situ dijelaskan secara detail banyak sekali kontradiksi di antara ayat-ayat Injil dan Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Termasuk di dalam Injil dan Taurat itu ada celaan kepada nabi-nabi alaihimussalat wassalam, wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah apa? Jam'ul muslimina fi qiraatil Quran ala harfi Quraisy. Menyeragamkan kaum muslimin bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan bahasanya Quraisy. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk kaum Quraisy. Yang kedua adalah imtidadul futuh fi ahdi Utsman ibn Affan. Berlanjutnya penaklukan Islam di zaman Utsman ibn Affan. Seperti Fathu Armenia wa Khurasan. Ditaklukkannya negeri Armenia dan Khurasan. Kita pernah dengar sekarang ya, ada negara-negara Armenia. Itu ditaklukkan di zaman Utsman ibn Affan. Kemudian negeri Khurasan yang sekarang ini Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, mantan. Ya, pokoknya yang berakhir Tantan itu ditaklukkan di zamannya Utsman ibn Affan, dipanglimai oleh Habib ibn Maslamah, seorang tabi'in. Kemudian yang ketiga, Fathu Tarabilus, penaklukan Tripoli.
Di mana Tripoli ini? Afrika Utara. Libya. Yang setelah penaklukan Mesir, kaum muslimin menguasai Mesir ini, ma'asyiral muslimin, penaklukan berlanjut ke negara-negara sebelahnya seperti Tripoli, yaitu Libya, kemudian Jazair, Tunis, Maroko, di zaman Daulah Bani Umayyah sampai ke Al-An, Andalus, Spanyol. Kita sebutnya adalah Afrika Utara yang bagian atas. Afrika masuk benua Afrika, tapi yang berkulit putih seperti Tripoli, Libya, Jazair, Tunis, Maroko, Mesir, Sudan bagian atas. Adapun negara-negara yang bawahnya Gambia, Somalia, Mali, Djibouti, apalagi Nigeria, Niger, dan lain sebagainya, itu Afrika yang berkulit putih. Wa Tunis, dan negara Tunis fi syamal Afrika, di utara Afrika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman ibn Affan menjabat sebagai seorang khalifah ini terkenal dengan kedermawanannya. Banyak bersedekah, banyak mendonasikan harta-hartanya untuk kaum muslimin. Ya begitulah, seorang yang kaya, dia dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia semakin kaya. Mana qasad sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Seorang yang bersedekah, ia akan diganti hartanya yang ia sedekahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ini merasa terdesak ekonominya, coba bersedekah. Ketika ini cerita ya, insyaallah ya. Ini cerita pengalaman. Ketika saya itu setelah pulang haji, pulang ke Madinah, tidak ada fulus. Tidak ada fulus. Sudah sampai di Madinah, alhamdulillah, tidak ada uang. Dalam keadaan sudah melamar istri. Saya harus pulang di Januari, ya, untuk nikah. Gak ada fulus. Beli tiket tidak ada, karena liburan musim dingin, universitas hanya menyiapkan visa, nggak menyiapkan tiket. Yang disiapkan tiketnya hanya liburan musim panas. Di bulan Januari itu musim dingin, yang berkisar hanya 10 hari saja. Saya harus segera pulang ke Indonesia. Kemudian saya bingung. Sepeda sudah dijual untuk berangkat haji. Kemudian mau dagang opor ayam, nasi kuning, nasi putih, gorengan-gorengan. Mahasiswa belum pulang semua ke Madinah, belum balik semua ke Madinah. Ada di antara mereka yang masih stay di Mekah, ada di antara mereka yang masih di Indonesia. Bingung. Maka di akhir-akhir bulan Zulhijjah yang mau masuk bulan Muharram, itu ada rezeki mukafaat turun, beasiswa turun, ambil dari situ 25 rial, sekitar 100 ribuan. Beli kurma. Tahu kurma yang kotak 3 kiloan? Yang biasa di ini ada Tumurul Qasim. Ya. Beli itu 25 rial, gede-gede, alhamdulillah, zen. Tumurul Qasim yang paling enak sana. Anda buka, sedekahkan di pelataran Masjid Nabawi, gratis, sudah bagi. Ada yang ngambil banyak, ada yang ngambil 2, 3, 4, bla bla bla, diambil. Ada yang polisi minta, ada yang ini askar juga ikutan ngambil. Kemudian setelah sedekah, pergi ke raudhah antara mimbar dan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina baiti
Wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu berada di atas telagaku. Datang ke raudhah, doa, ya Allah, ana mau nikah, gak ada fulus. Ya Allah, ana mau nikah, gak ada fulus, sedangkan harus melamar. Ini acara di Indonesia ini sudah ada fitting baju, sudah ada persiapan dekor, ya, ada acara undangan-undangan sudah dikirimkan. Kalau anak nggak datang, semua nyewa gedung, semua itu akan sia. Tinggal anaknya ini aja, ya Allah, yang datang, ya Allah. Maka setelah doa, salawat, ya tentunya ya memulai dengan salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa anak, berdoa sambil nangis karena ma'asyiral muslimin, saya itu sudah kebelet zuat ketika itu. Sudah sangat-sangat butuh untuk menikah. Antum bayangkan setiap hari ketemu akhwat-akhwat Turki yang umroh dan haji. Ketemu akhwat-akhwat Saudi yang Masya Allah, hidungnya itu kayak Pinocchio, yang Masya Allah luar biasa. Ada yang akhwat-akhwat Cina Indonesia, sampai tiba-tiba gak nunggu sehari dua hari, gak nunggu 2 hari, malam besok dicat sama sahib, Izzuddin pesan Albek, tahu Albek? KFC-nya sana. Izzuddin pesan Albek berapa? 100 picis. Kesempatan, kulakan Albek dikirim ke sana. Izzuddin, ente kan pengalaman tour guide dan ente lagi butuh fulus katanya. Iya, narik bareng anak. Alhamdulillah, ada kerjaan, dapat fulus, pulang ke Indonesia, zuat. Alhamdulillah. Kalau kita ini sedang terjepit ekonominya, coba bersedekah. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang pemandangan masa pemerintahan Utsman ibn Affan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sanadnya sampai kepada Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in ketika itu. Beliau mengatakan, "Adraktu Utsman ala ma naqamu alaihi." Aku mendapati Utsman hidup di masa Khalifah Utsman ibn Affan terhadap berita-berita yang menjelaskan keburukan-keburukan beliau. Sedangkan aku mendapati di sini beliau mengatakan, wa qallama ya'ti 'alan nasi yaumun illa wa hum yaktasimuna bi fihi khairan. Dan di zaman Utsman ibn Affan itu tidaklah datang hari kecuali kaum muslimin, manusia-manusia itu berbagi-bagi kebaikan, bagi-bagi harta. Diserukan kepada mereka, yuqalu lahum ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ughdu ala a'tayatikum, pergilah ambil jatah-jatah pemberian-pemberian kalian. Fayakhudunaha wafirah, maka kaum muslimin mengambil donasi-donasi itu, pemberian-pemberian itu banyak. Wafirah ini bukan hanya sekedar banyak, tapi melimpah ruah. Dan itu dibagikan secara gratis. Tsumma yuqalu lahum, kemudian diserukan untuk mereka, ughdu ala arzaqikum, ambil rizki-rizki kalian. Fayakhudunaha wafirah, mereka mengambilnya melimpah. Tsumma yuqalu lahum ughdu ala samini wal asal, kemudian dikatakan untuk mereka, ambil itu minyak samin dan madu. Wal a'tayat jariyah, pemberian-pemberian dari Utsman ibn Affan yang menunjukkan kedermawanan beliau itu terus berlanjut. Bayangkan ma'asyiral muslimin, gak ada orang miskin di zaman Utsman ibn Affan. Janda-janda semua diberikan jatah bulanannya. Anak-anak yatim semua diberikan jatah bulanannya. Gak ada orang miskin. Gak ada yang minta. Wal arzaq darah. Dan rizki-rizki itu rutin. Terus setiap bulan diambil secara gratis oleh kaum muslimin. Wal adu muttaqi. Dan musuh-musuh Islam itu ketakutan kepada kaum muslimin. Wa dzatal bin hasan. Dan hubungan antara kaum muslimin itu baik sekali. Wal khairu katsir, kebaikan banyak melimpah ruah. Wa ma min mu'minin yakhafu mu'minan, enggak ada mukmin yang takut kepada saudara mukmin yang lain. Wa man laqiyahu fahuwa akhuh, dan siapa yang ditemuinya maka ia adalah saudaranya. Ini masih kehidupan Utsman ibn Affan mulai dari awal mula beliau menjabat sebagai seorang khalifah sampai pertengahan masa jabatannya. Di kesempatan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang bidayatul fitnah. Permulaan fitnah kepada Utsman ibn Affan itu terjadi. Ya. Di mana Utsman ibn Affan ini difitnah oleh seorang Yahudi bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi, disebut dalam beberapa sumber-sumber sejarah sebagai Ibnu Sauda, mengatakan bahwasanya Utsman ibn Affan ini melakukan kolusi kerjasama di belakang untuk menguntungkan suku tertentu, yaitu suku Umayyah. Kemudian melakukan korupsi. Utsman ibn Affan dituduh oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi ini melakukan korupsi, mencuri dana kekhilafahan untuk memperkaya dirinya sendiri. Bagaimana hal tersebut terjadi? Sedangkan donasi-donasi diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Dan yang terakhir melakukan nepotisme.
Yaitu apa? Meletakkan Bani Umayyah, orang-orang yang nasabnya sampai ke Umayyah, di jabatan-jabatan pemerintahan seperti Marwan ibnul Hakam yang menjadi sekretarisnya Utsman ibn Affan, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb ibn Umayyah yang menjadi gubernur Syam, memiliki jabatan-jabatan di kursi-kursi pemerintahan. Insya Allah. Kemudian Utsman ibn Affan juga dikatakan khalifah yang sepuh, yang sudah sepuh, yang tidak layak menjadi seorang pemimpin karena sudah tua. Padahal di zaman beliau ini, ma'asyiral muslimin, keamanan terjaga. Musuh-musuh Islam takut kepada kaum muslimin. Harta melimpah ruah, tidak ada orang miskin. Akan tetapi begitulah orang Yahudi, Nasrani, Majusi begitu hasad dan dengki kepada kaum muslimin, sehingga mau bagaimanapun perfectnya, mumtaznya seorang muslim, di mata mereka tetap dicari kesalahannya, tetap ada celahnya. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min manhaj ahli sunnati wal jamaah, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-imsak fima syajara baina sahabati ridwanullahi alaihim jami'an, menahan diri dan lisan terhadap apa yang terjadi dari perselisihan, fitnah, hoaks di antara para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Qayyim, talib atau tilmid di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga mengatakan kullul ahadith, semua hadis-hadis fi dhammi Bani Umayyah, yang menjelaskan celaan kepada Bani Umayyah, termasuk Utsman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, fahiya makdzubah mawdu'ah. Hadis-hadis itu adalah dusta dan dibuat-buat. Tujuannya untuk apa? Ma'asyiral muslimin, untuk memburamkan biografi para sahabat, untuk memburamkan Islam dan sunnah. Mengapa? Yang menyampaikan sunnah dan Al-Quran kepada kita adalah siapa? Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang dengki itu berhasil mencoreng biografi para sahabat, mereka bisa mencoreng apa yang mereka bawa, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah. Dan kita tutup kajian ini dengan perkataan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi hafidh rahimahullah ta'ala, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. ذلك لأن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق والجنة حق والنار حق وإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. Jika engkau mendapati seseorang mengeremehkan, mencela salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dia adalah seorang zindik, munafik. Hal tersebut dikarenakan Al-Quran menurut ahlu sunnah adalah benar, tidak salah, tidak ada tahrif, tidak ada perubahan. Ya, yang mengatakan ada tahrif di dalam Al-Quran adalah orang Syiah, yang mengatakan ada 17.000 ayat yang tidak ada di Al-Quran kita, yang disebut sebagai Mushaf Fatimah menurut orang Syiah. Kemudian was sunnah haq, dan sunnah al-hadis adalah hak, wan nar haq, neraka adalah hak, wal jannat haq, dan surga adalah hak. Wa innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah, dan yang menyampaikan kepada kita Quran dan sunnah ini adalah siapa? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sebenarnya ingin mencederai para sahabat sehingga mereka bisa mencederai Alkitab was sunnah. Ya.
untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau biografi para sahabat itu tercoreng, tertuduh melakukan penistaan agama, maka apa yang mereka bawa pun juga tercoreng. Faljarhu bihim aula wahum zanadiqah. Orang-orang yang mencela para sahabat itu lebih layak untuk dicela, mereka adalah orang-orang yang zindik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin. Kita buka sesi tanya jawab. Naam. Utsman. Kalau beliau menjabat sebagai seorang khalifah, nanti ya. Nih, ya. Yang kedua, naam. Beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah adalah khalifah yang adil. Tetap menjabat sebagai seorang khalifah. Adapun orang-orang seperti Khawarij, pengikutnya Abdullah ibn Saba al-Yahudi yang menuduh-nuduh Utsman ibn Affan dengan tuduhan-tuduhan yang tak layak, ya, maka itu adalah kedustaan, ya, yang disebutkan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi karena dengki dan hasad kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup.